والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, izinkan khatib pada khutbah singkat siang hari ini menyampaikan materi tentang tingkatan-tingkatan hidayah. Berbicara masalah tingkatan-tingkatan hidayah, Allah sudah mengklasifikasinya di dalam Al-Quran. Suratnya An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya 164, yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulun lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima, yang artinya, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Jamaah yang dirahmati Allah, hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki beberapa tingkatan, baik secara umum maupun secara khusus, yaitu terbagi menjadi 6 tingkatan. Di antaranya adalah tingkatan pertama dan tingkatan kedua dikhususkan untuk para rasul. Tingkatan pertama adalah tingkatan pembicaraan Allah dengan hambanya secara sadar dan langsung tanpa perantara. Ini merupakan tingkatan hidayah yang paling tinggi, seperti saat Allah berbicara dengan Musa bin Imran alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Dalam tafsir lain, walaupun secara langsung, tetapi tidak seperti yang kita gambarkan. Bagaimana hubungan kita langsung bertatap muka dengan teman atau saudara kita. Karena Allah memiliki sifat yang selalu berbeda dengan hambanya. Laisa kamitslihi syai'un. Maka kita perlu memahami, walaupun Musa berbicara langsung dengan Allah, Allah juga mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, walaupun engkau memintaku, aku tidak akan menampakkan wujudku." Jadi hanya berupa cahaya. Maka ketika Musa melihat cahaya, hancur batu-batu yang ada di sekitarnya. Jadi yang langsung bolehlah pembicaraannya, tetapi wujudnya tidak. Begitu pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Tafsir menyebutkan Nabi kita langsung berhubungan dengan Allah. Tapi tentu yang dimaksud langsung berbeda dengan pemahaman kita. Allah tetap tidak menampakkan diri. Allah memerintahkan Nabi Muhammad melihat Sidratul Muntaha. Dan disitulah ada seberkas cahaya yang berfirman, memberikan perintah kepada Nabi kita untuk disampaikan kepada kita perintah agung, yaitu menunaikan ibadah sholat dengan serangkaian kebaikan-kebaikannya. Allah berikan firman-Nya, Allah berikan hidayahnya secara langsung. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum ayat ini disebutkan wahyu Allah yang diberikan kepada Nuh alaihi salatu wassalam dan para nabi sesudahnya. Kemudian dikhususkan kepada Musa, yakni Allah berbicara dengannya tanpa perantara. Ini menunjukkan bahwa pembicaraan ini lebih khusus dari sekadar memberikan wahyu seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Lalu hal ini ditegaskan lagi dengan adanya keterangan takliman yang artinya berbicara langsung. Dalam firman-Nya yang lain juga disebutkan, dan ketika Musa datang untuk munajat pada wahyu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 143. Pembicaraan ini berada dengan yang pertama saat Allah mengutusnya kepada Fir'aun. Dalam pembicaraan kali ini Musa meminta agar dapat melihat Allah. Pembicaraan kali ini berasal dari janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jadi Allah yang berjanji. Sementara itu pembicaraan yang pertama tidak didahului dengan janji, yaitu ketika Allah berbicara dengan Fir'aun. Jamaah yang dirahmati Allah, tingkatan yang kedua masih untuk para rasul adalah tingkatan wahyu secara khusus diberikan kepada para nabi dan rasul. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kami telah banyak mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Yakub dan anak cucunya. Ada Isa, ada Ayub, ada Yunus, ada Harun, ada Sulaiman dan masih banyak yang lain. Kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Dawud." Dan firman-Nya dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 51. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu dalam ayat kedua ini dengan berbagai cara. Sedangkan dalam ayat pertama menjadi lawan bicara. Lawan bicara secara khusus artinya tanpa ada perantara. Sedangkan maksud berbicara secara umum berarti penyampaian makna dengan berbagai cara. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, saatnya tingkatan hidayah untuk para umat, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita. Allah memberikan kesempatan mendapatkan hidayah pada tingkatan berikutnya atau 4 tingkatan yang sudah dikelompokkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di antaranya adalah hidayah umum. Hidayah ini adalah hidayah yang diberikan kepada hewan, juga manusia dan setiap makhluk, di mana Allah berfirman, "Sucikanlah nama Rabb-Mu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk." Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan 3.
Di dalam surat ini disebutkan ada 4 perkara, yaitu kholaqo artinya menciptakan, fasawa menyempurnakan, qaddaro menentukan kadar sebab maslahat dalam kehidupan dan aktivitas, serta fahada atau memberi petunjuk. Tingkatan bawahnya adalah tingkatan penjelasan dan petunjuk, yaitu hidayah yang dimaksud berupa penjelasan kepada hamba, dan hal ini tidak mengharuskan mendapatkan hidayah yang sempurna. Di dalam Quran surat Fussilat ayat 17 Allah berfirman yang artinya, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan daripada petunjuk. Artinya Allah sudah berikan petunjuk kepada orang yang ingkar, kepada orang kafir, tetapi orang kafir, orang ingkar lebih memilih buta daripada mendapatkan petunjuk. Kemudian hidayah tingkatan yang kelima adalah hidayah taufik atau hidayah ilham. Adalah hidayah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, seperti yang tercantum di dalam Quran surat Yunus ayat 25. Allah berfirman, Allah menyuruh kepada manusia agar masuk ke dalam Darussalam, yaitu surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu jalan agama Islam. Ada juga yang diberikan hidayah berupa penjelasan, akan tetapi belum tentu mendapatkan hidayah taufik. Jadi seperti dalam satu pembelajaran di kelas atau di pengajian, ada materi disampaikan, itu mengandung 2 hidayah. Ada hidayah penjelasan, ada hidayah taufik. Saat disampaikan kemudian paham, itu berarti kita mendapatkan hidayah penjelasan. Tapi setelah itu tidak semuanya melaksanakannya. Mungkin ada yang lupa, ada yang lalai. Orang-orang yang mampu melaksanakannya berarti mendapatkan hidayah yang namanya hidayah taufik. Begitu pula di dalam membaca Al-Quran. Ketika membaca itu mendapatkan hidayah, namanya hidayah penjelasan. Tapi setelahnya mungkin ada yang mengamalkannya. Bahkan ketika membacanya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang berat, ada yang ringan. Itu juga hidayah yang namanya khufifah, kecepatan atau keringanan di dalam membaca kitab suci. Itu juga hidayah. Dan tingkatan yang terakhir adalah hidayah di akhirat, menuju surga ataukah neraka. Allah berfirman di dalam Quran surat As-Saffat ayat 22 dan 23. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang dolim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Adapun penghuni surga tentu lain perkataannya. Kata penduduk surga, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Quran surat Al-A'raf ayat 43. Nah, di sini jamaah adanya hak prerogatif Allah. Kepada siapa Allah memberikan hidayah, Allah yang berhak. Sekalipun seorang nabi, kalau Allah tidak menghendaki, tentu tidak akan mendapatkan hidayah. Contohnya sudah banyak. Anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an, istrinya Nabi Lut, pamannya Nabi Muhammad bernama Abu Thalib. Itulah orang-orang yang terdekat dengan Nabi, orang yang hidup di masa Nabi. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki hidayah, hidayah pun tidak akan datang. Bagaimana dengan kita? Sadar atau tidak sadar, jujur atau tidak, setiap hari kita minimal 17 kali mohon hidayah kepada Allah.
Di dalam sholat, setiap rakaat ketika membaca surat Fatihah, kita pasti mohon hidayah kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan Allah langsung memberikan hidayah kepada kita. Allah tunjukkan jalannya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, yaitu para nabi dan rasul yang mestinya menjadi contoh dan teladan bagi kita. Ketika kita mendapatkan hidayah ini, namanya kita mendapatkan hidayah penjelasan. Tapi setelahnya, setelah sholat, itu urusan Allah yang namanya hidayah taufik. Tapi setidaknya ada ikhtiar, ada usaha daripada tidak sama sekali. Nah hadirin, begitulah Allah membagi-bagi hidayah menjadi 6 tingkatan. Bagi kita, hidayah tetap diperjuangkan, walaupun Allah juga punya hak memberikan hidayah kepada siapa saja. Mudah-mudahan khutbah singkat ini akan memberikan manfaat, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah sebagai bekal untuk hidup di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah yang bernama surga Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa bersama-sama mohon kepada Allah agar kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin keluarga, sebagai suami mendapatkan hidayah dari Allah yang mengucur kepada istri dan anak-anak kita. Memang tugas kita menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Bagaimana caranya? Banyak-banyaklah mengumpulkan hidayah. Bagaimana caranya? Mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak hidayah kepada kita agar kita tetap berjalan di atas jalan yang lurus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.